Halo Sobat Texan, kembali lagi bersama gue Zian Fajrin. Kali ini gue akan unboxing Huawei MatePad 11. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya, supaya nanti kita bisa kasih informasi yang lebih banyak buat kamu. Terima kasih atas dukungannya. Lanjut. Nah, kita langsung aja unboxing Huawei MatePad 11. Bisa kalian lihat ketika dibuka boxnya udah ada perangkatnya yang bisa kalian lihat sendiri seberapa besar. Terus di dalamnya lagi ada box. Nah, boxnya ini berisi ada adapter USB yang dimana untuk menyambung ke headset, dan ada juga USB Type-C untuk cas. Dan di sebelahnya lagi itu ada adapter charge yang dayanya itu sebesar 10 watt. Terus kalian bisa lihat nih desainnya seperti apa Huawei MatePad 11, dan selanjutnya lagi kita akan ada unboxing keyboardnya. Nah, kita langsung aja unboxing keyboard Huawei MatePad 11. Kalian bisa banget dapetin keyboard ini kalau misalkan kalian beli Huawei MatePad 11 dan juga ada mouse-nya. Makanya tablet ini dianggap sebagai tablet rasa PC. Kalau misalnya kalian lihat di boxnya ini juga ada cara penggunaannya, jadi kalian tuh nggak akan bingung. Ketika kalian buka sudah ada case keyboard gitu, dan ini berwarna hitam dengan ornamen tulisan Huawei. Nah, setelah dibuka nih keyboard dari Huawei MatePad 11 itu ada boxnya itu tuh berisi warranty card, terus juga ada kayak panduan gitu. Nah, di sini tuh ada di case keyboardnya ini juga ada beberapa petunjuk untuk penggunaan. Ini sekarang gue coba ya untuk kalian yang pengen lebih jelasnya cara untuk menghubungkan keyboardnya ini ke Huawei MatePad 11. Itu tuh sebenarnya caranya tuh gak terlalu susah, karena cuma disesuaikan aja ukurannya dengan si tablet dan ditempelkan ke bagian magnetic keyboard. Setelah dihubungkan, nah si tablet tuh langsung kayak udah otomatis kayak mau terhubung dengan keyboard. Nah, setelah itu baru kita bisa menghubungkan. Gampang kan? Nah, itu dia tadi unboxing dari Huawei MatePad 11 yang akan hadir di awal Agustus. Sekarang kita bahas spesifikasinya. Jadi di layar Huawei MatePad 11 ini dia berukuran 10,95 inci dengan panel TFT LCD. Tapi walaupun panel TFT LCD dia punya refresh rate 120 Hz. Jadi kalau kalian pengen scrolling yang cepet-cepet di tablet, ini tuh bisa banget di Huawei MatePad 11. Berlanjut ke performanya, jadi Huawei MatePad 11 ini ditenagai dengan chipset flagship Snapdragon 865 dengan RAM 6GB dan ruang penyimpanan 128GB. Untuk kalian yang mungkin takut nih Huawei MatePad 11 menyimpan memori kebanyakan gitu, nah ini tuh dia masih bisa ditambahkan dengan memori eksternal yang hingga 1TB. Jadi kalian gak perlu pusing-pusing. Nah, berlanjut ke bagian kamera. Kalau misalkan kalian lihat di Huawei MatePad 11 itu dia punya kamera satu di bagian belakang, dan di bagian depannya juga ada kamera selfie. Nah, di kamera belakangnya itu beresolusi 13 megapiksel dan di kamera depannya itu beresolusi 8 megapiksel. Keduanya punya fitur-fitur yang bisa kalian gunain untuk kayak ngerjain tugas sekolah ataupun kayak Zoom meeting, kerja dan belajar. Nah, untuk urusan baterai, Huawei MatePad 11 sudah dibekali 7250 mAh dengan tanpa fast charging. Jadi mungkin ini hal yang perlu ditingkatkan lagi sama Huawei, karena fast charging kalau di era-era saat ini kayak penting banget gitu kan. Apalagi baterainya cukup besar, 7250 mAh, dan sekaligus bocoran buat kalian, gue udah nyobain ngecas dan ini emang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk ngisi baterai sebesar itu. Nah, sekarang kita bahas ke fitur lainnya di Huawei MatePad 11. Jadi Huawei MatePad 11 ini udah ada teknologi Wi-Fi 6 dan Bluetooth
2.1. Terus juga ada 4 speaker di tablet ini dan dia menggunakan audio dari Harman Kardon. Kalian pasti tahu kan kualitasnya seperti apa. Selain itu, Huawei MatePad 11 sudah beroperasi dengan Harmony OS 2.0 dan berikut gue kasih tahu ke kalian tampilan Harmony OS itu seperti apa dan isi dari Huawei App Gallery yang perlahan sudah ditingkatkan atau ditambahkan lagi aplikasinya oleh Huawei. Nah, kedepannya nih, Huawei juga meyakinkan kalau misalkan Huawei App Gallery ini akan lebih update aplikasinya sehingga kalian gak perlu takut kalau misalkan mau produktivitas kekurangan aplikasi, kalian tetap bisa download aplikasi yang kalian butuhin di Huawei MatePad 11. Nah, untuk soal harganya, Huawei MatePad 11 ini dapat bocoran harga itu sekitar 7 jutaan. Tapi gue nggak akan kasih tahu 7, berapanya ke kalian semua. Jadi untuk kalian yang mungkin lagi ngincer tablet untuk ngedit video, terus untuk kayak belajar dan bekerja, mungkin kalian bisa mulai nabung, atau mungkin ada yang kurang buru-buru deh abis gajian langsung simpen lagi. Jadi nantikan saja Huawei MatePad 11 kehadirannya bersama dengan produk IoT lainnya dari Huawei. Terus juga ketika kalian membeli Huawei MatePad 11 ini, kalian akan dapat bundling kayak keyboardnya dan yang tadi udah gue kasih tahu. Terus juga ada mouse-nya dan ada juga pennya. Nah, pennya ini yang dijual terpisah. Jadi sobat Nextrend, untuk kalian yang pengen tanya-tanya soal Huawei MatePad 11 bisa banget komentar aja di bawah. Dan untuk kalian yang pengen tahu informasi teknologi lainnya seputar Huawei atau seputar brand lainnya, bisa aja ke nextrend.com. Jangan lupa untuk follow sosial media Nextrend dan jangan lupa subscribe channel Nextrend supaya kalian gak ketinggalan video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.